Nanti dasar kami ya. Semuanya alami aja mas. Itu aja saya seperti biasa. Video kenapa ini? Izin sini untuk Bapak Menteri Agama silakan memperkenalkan diri sebelum kami menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan isu yang sedang beredar. Ya, terima kasih rekan-rekan. Hari ini kita di kantor Rumah Agama sedang menerima Ketua Agama Cirebon nih, Mas Heru nih, dan kita mendapatkan aspirasi terkait dengan keluhan yang lagi viral di media mengenai masalah-masalah yang terkait dengan ijazah Bapak Presiden Jokowi, Presiden ke-7 Indonesia, dan tentu saja kita menerima dengan baik apa kira-kira polemik yang sedang terjadi. Dan tentu saja hasil dari pertemuan kita dengan Mas Heru sebagai Ketua Agama Cirebon, di antara kegiatan kita sedang melakukan FGD talkshow terkait dengan hak kekayaan intelektual, dan kami mendapatkan masukan dari Mas Heru bahwa ini adalah bagian yang harus disikapi oleh pengurus bidang hukum PPK Agama. Nah, karena itu kami akan menampung semua hal yang sudah disampaikan oleh Mas Heru tadi bersama dengan tim, dan saya didampingi oleh Mas Jimbo ini bidang hukum kita dan Mas Demo ya, dan ini akan menjadi bagian yang harus kita sikapi dalam beberapa waktu yang sangat pendek ke depan, mengingat kita juga menyayangkan adanya polemik yang tidak berkesudahan sampai saat ini, dan kita memang punya harapan agar pihak-pihak terkait seperti Rektorat dan Bapak Presiden Jokowi sendiri juga harus sebaiknya segera memberikan respon supaya polemik ini tidak terus-menerus mengganggu nalar kita dan mengganggu akal sehat kita, mengingat kita juga berada di masalah-masalah sivitas akademika kita. Dan salah satu yang menarik dari pembahasan itu tadi, kita juga memberikan penekanan agar jangan sampai terjadi lagi masalah-masalah terkait dengan plagiarisme untuk tesis, skripsi ataupun disertasi, yang ternyata juga beberapa kasus terungkap dari adanya beberapa pejabat yang memanfaatkan kampus-kampus untuk kampus-kampus ternama untuk jual beli apa istilahnya ijazah, sertifikat, gelar, doktor, terlalu joki ya kawan. Nah, ini himbauan kita ke depan agar jangan sampai terjadi lagi. Jangan sampai ada noda-noda di dalam proses pendapatan gelar seperti itu dengan cara-cara yang melawan hak-hak atau melawan kaidah-kaidah intelektual kita. Saya kira itu sih poinnya. Silakan Mas Jimbo, ada tambahan? Ini kebetulan hari ini kita ada diskusi hukum tentang isu-isu terkini terkait dengan hak kekayaan intelektual. Kita tadi sudah sesi pertama berjelaskan oleh dua narasumber, dan itu ternyata kekayaan intelektual itu memiliki nilai ekonomis. Ketika itu sudah terdaftar dan memang boleh dibentuk. Tetapi kemudian di sisi yang lain, ya, kita juga menerima ada tamu khusus dari Agama Cirebon nih, yang ini mungkin bisa juga terkait dengan masalah kekayaan intelektual. Ya, kita dalami lebih lanjut, bisa terkait dengan apa yang sedang kita bahas sekarang ini, yang kita diskusikan sekarang ini. Jadi semoga ini kegiatan yang kita laksanakan hari ini, ya, selain menjadi sarana untuk silaturahmi, juga menjadi sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan kepada anggota agama secara khusus dan secara umum untuk seluruh rakyat Indonesia, seluruh masyarakat umum, terutama para pelaku usaha, dan juga ini bisa menjadi sarana seperti yang terjadi hari ini, yaitu ada aspirasi dari agama Cirebon, mungkin nanti ke depannya ada agama dari yang lainnya, atau bahkan mungkin dari masyarakat, perwakilan masyarakat manapun yang kira-kira memerlukan saluran inspirasi melalui bidang hukum PPK Agama, yang nanti kita
fasilitasi. Kita bersiap menampung dan melakukan sebuah rangkaian aksi terkait dengan apa yang dikeluhkan supaya kelar adanya dan budaya hukum di Indonesia ini semakin baik, semakin baik. Nah, saya kira Mas Heru mau sampaikan sesuatu, silakan. Sebentar Bapak sebelum menyampaikan, saya mau bertanya satu lagi. Tanggapan Bapak-Bapak ini yang mengerti hukum yang terjadi di Indonesia ini, yang Pak Bambang Putri yang menggugat itu kan sudah dijatuhi hukuman. Nah, terus ada lagi Pak Sianipar yang terakhir itu menantang Kapolri untuk menangkap dia. Gimana tanggapan untuk ini? Kita nggak termasuk kasus per kasus ya. Iya. Nah, itu sudah menjadi domainnya kepolisian dalam konteks itu ya. Kita tidak akan membahas ke sana. Tapi apakah kita perlu merespon ya? Saya kira ini menjadi salah satu kajian, salah satu satu hal yang kita cermati agar terhindar lagi dari masalah-masalah ketidakpastian hukum seperti itu. Dan tentu saja kita nggak ingin ikut campur dalam kaidah keputusan yang sudah dijalankan. Saya kira Mas Heru, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, saya jauh-jauh dari Cirebon. Ya, kadang saya hidup seperti dia, saya selaku ketua KKP Cirebon. Saya juga di Channel Cirebon ketua KKP Cirebon. Saya sengaja memang kesini untuk ketemu PPK Agama untuk memfasilitasi terutama dari entitas alumni dan saya secara pribadi menanggapi diskusi dan polemiknya bahwa mungkin saat ini dan alumni sedang menerima hajat besar. Permasalahan hajat besar ini bagi kita rasakan ini ada hal yang perlu kita putuskan, kita konfirmasi, kita negosiasi, maka kita juga mengajukan langkah-langkah konkret terutama PPK Agama. Karena mohon maaf Pak Jokowi ini kan secara formal saat ini masih mengaku kita sebagai alumni. Dan ada teman-teman kita di eksternal juga mengaku keberatan dengan eksistensi dari Pak Jokowi. Nah, ini menjadi beberapa asumsi bagi saya beberapa kakak Cirebon untuk datang bahwa bagaimana kiranya kita entitas alumni, ikatan alumni ini dalam hal ini saya atau Mas Dana selaku ketua tersebut agar merespon bagaimana kaidah-kaidah akademik, kaidah-kaidah hukum dari dalam konteks pemahaman alumni untuk mewujudkan cita-cita kita adanya transparansi tenaga etika dan moral, terutama distorsi yang terjadi saat ini yang berkaitan dengan tanda kutip banyak dari internal kita alumni sendiri, bahkan eksternal juga masih meragukan keabsahan ijazah dari Pak Jokowi. Ini titik poin yang menjadi sentral atau domain kita. Memang kita sengaja datang ke sini. Yang kedua, kita dalam konteks pembahasan hari ini kita akan mengusulkan bahwa bagaimana alumni agama ini kita patenkan, ya. Nah, ini mungkin ide ini sedikit gila, namun menurut saya inilah wujud aspirasi dari daerah dan aspirasi yang ingin kita sampaikan di PPK bahwa pentingnya komunitas alumni terutama UGM itu betul-betul harus mempunyai nilai atau perwujudan hukum yang nyata. Artinya seperti ini, dalam konteks saat ini ketika isu Pak Jokowi bicara asli ini, alumni kita itu tidak punya wadah secara hukum. Siapa yang harus secara entitas PPK Agama atau individu atau siapa saja yang bisa meluruskan, minimal meluruskan atau ada wacana untuk mengklarifikasi. Ini tumpang tindih, artinya pihak-pihak yang mempunyai legasi nyata, legasi secara hukum ini kita pertanyakan. Kan memang sampai saat ini alumni memang belum dipatenkan, ya. Jadi masing-masing kita juga ditelantarkan dan itu menjadi poin ketiga. Kita memang sengaja ke sini untuk mempersiapkan langkah-langkah bagaimana sebenarnya ke depannya jangan sampai terjadi keributan yang sebenarnya kontraproduktif. Tadi saya menjelaskan bahwa kita itu sebenarnya sekarang itu mustahil membuang waktu pertengkaran yang sebenarnya tidak perlu. Di situ butuhkan sebuah koridor hukum. Nah, itu alumni itu nggak punya komitmen hukum menurut saya yang harus nanti teman-teman
dari divisi hukum harus segera dipatenkan bahwa alumni itu harusnya mempunyai hak kekayaan intelektual juga. Nanti kedepannya ketika ada kasus-kasus yang ada petik mencuri identitas alumni, ya seperti yang sekarang sedang begini ini, ada bidang hukum yang bisa langsung bertindak secara konkret dan real dan memberikan serba pertama indikasi, kedua legitimasi, dan ketiga tindakan nyata. Nah, makanya dengan saya datang ke sini, alhamdulillah sudah ditemui masalah.